Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-54, 55 dan 56 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang petunjuk Allah kepada Rasulullah, yaitu berupa bimbingan dari Allah atau tunjuk ajar dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana bersikap terhadap manusia, yaitu manusia yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan dakwah kepada manusia, kemudian manusia yang ada di hadapan dakwah itu terbagi menjadi dua kelompok. Seperti yang telah terangkan sebelum ini, yaitu ada kelompok yang mengikuti kebenaran, mereka beriman. Kemudian ada pula kelompok yang enggan mengikuti kebenaran, mereka tetap di dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah supaya kepada orang yang mengikuti kebenaran, kepada orang yang beriman, itu dikatakan kepada mereka ucapan salam. Salamun alaikum, keselamatan atasmu. Kemudian Allah perintahkan pula kepada Rasulullah, yaitu untuk mengucapkan ketetapan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, yang tetap di dalam kekufuran, yaitu dengan menyembah selain Allah. Allah perintahkan Rasulnya untuk menyatakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah tidak akan menyembah selain Allah seperti yang mereka lakukan. Tidak. Rasulullah berlepas diri dari apa-apa yang mereka lakukan yang disebabkan oleh perbuatan mereka menyembah selain Allah itu, sebabnya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi oleh karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka menyembah berhala atau menyembah selain Allah. Maka Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyatakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah tidak akan mengikuti mereka, tidak akan mengikuti hawa nafsu mereka yang menyuruh mereka untuk menyembah selain Allah. Jadi ada kata yang dikatakan kepada orang-orang beriman, ada kata yang dikatakan kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang beriman
menghormati dan memuliakan orang-orang beriman dengan mengucapkan salam kepada mereka, dan kata yang dikatakan kepada orang kafir memberitahukan kepada mereka bahwasanya Rasulullah berlepas diri dari kepercayaan mereka. Jadi ini adalah bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, sehingga Rasulullah SAW menerangkan tentang kedudukannya, tentang keberadaannya, yaitu jelas-jelas sebagai seorang Rasul, yaitu yang mengikuti kebenaran, yang bersama dengan orang-orang yang mengikuti kebenaran, dan tidak bersama dengan orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran. Apa kaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Kaitannya jelas sekali, bahwasanya sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya kafir Quraisy, yaitu dari kalangan pemimpin-pemimpin kaum Quraisy, meminta kepada Rasulullah supaya mengusir orang-orang beriman dari sekitar Rasulullah. Karena apabila mereka mau duduk bersama Rasul, mereka tak mau duduk bersama dengan orang-orang miskin yang telah beriman kepada dakwah yang Rasulullah sampaikan. Allah takdirkan di kota Mekah orang-orang yang beriman kepada Rasul dan duduk bersama Rasul, dekat dengan Rasul, adalah dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir, hamba sahaya. Dan Rasulullah pula bersama mereka, menyatu bersama mereka. Kemudian kafir Quraisy melihat Rasulullah bersama dengan orang-orang miskin, maka mereka minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengusir orang-orang miskin terlebih dahulu, barulah mereka mau duduk bersama Rasulullah, dan berkemungkinan mereka akan beriman kepada kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk mengusir orang-orang beriman, yang mana mereka itu adalah orang-orang miskin. Allah melarang Rasulnya. Apa yang mesti dilakukan oleh Rasul terhadap orang-orang beriman meskipun mereka itu miskin adalah menghormati mereka. Bagaimana cara menghormati mereka? Nah, ayat inilah yang membahaskannya, yaitu menghormati mereka dengan mengucapkan salam kepada mereka. Lalu bagaimana pula sikap terhadap orang-orang kafir itu? Meskipun mereka itu dari kalangan orang-orang kaya yang terpandang, katakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah sebagai yang mengikuti kebenaran tidak bersama dengan mereka. Wah, tegas, jelas. Beginilah sikap seorang pendakwah atau seorang penyampai kebenaran. Keberadaannya itu mesti jelas. Di mana dia berdiri itu mesti jelas. Tidak boleh, kata orang sekarang, tidak boleh plin-plan, atau tidak boleh kabur atau samar tempat berdirinya. Apalagi umpamanya berpindah-pindah, sekali di sini, sekali di sini, itu sudah tercela sekali. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang munafik saja. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula, yaitu berubah-ubah. Dikatakan dari kelompok ini tidak, dikatakan dari kelompok ini pun juga tidak. Tak boleh seperti itu. Penyampai kebenaran mesti jelas keberadaannya, yaitu mengikuti kebenaran, terangkan sebagai yang mengikuti kebenaran. Kemudian dengan demikian orang-orang beriman yang telah mengikuti kebenaran betul-betul memahami keberadaan pendakwah yang menyampaikan kebenaran ini, seperti yang diterangkan oleh 3 ayat yang kita pelajari ini, yaitu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dibimbing dan ditunjuk ajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 ayat ini adalah menjadi pelajaran bagi kita pula pada hari ini, yaitu apabila kita menyampaikan kebenaran, maka sampaikan kebenaran.
sampaikan kebenaran dengan terang dan jelas, dan beritahukan kepada mereka tempat berdiri kita itu di mana. Dengan demikian maka mudahlah insyaallah bagi masyarakat untuk bersama kita dan mengikuti kita. Karena kita di dalam menyampaikan kebenaran adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Kita tidak bertujuan untuk mencari kepentingan dunia. Tidak, kita bertujuan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang banyak, yang kekal, yang sejati di hari akhirat. Itu yang kita kejar. Maka kita tidak ingin mengambil hati manusia, kemudian kita melakukan perkara yang bertentangan dengan yang Allah kehendaki. Tidak, kita tidak akan buat demikian. Tidak seperti yang dilakukan oleh para petualang politik pada hari ini, yaitu mengambil muka, bahkan mengambil muka orang yang tidak beriman kepada Allah. Tujuannya untuk mendulang suara. Ini tidak punya prinsip, ini tidak punya idealisme. Orang yang seperti ini tidak akan mungkin menyeru manusia kepada kebenaran, karena dia sendiri sebenarnya mengejar keduniaan, yaitu hidupnya di atas kehendak hawa nafsu, bukan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 3 ayat yang insyaallah kita akan pelajari dan nampak kaitan dengan ayat sebelumnya. Maka kita pindah sekarang ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Allah berfirman, wa idza ja'aka, wa dan iza apabila ja'aka telah datang kepadamu. Siapa yang telah datang? Alladzina yu'minuna biayatina. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna beriman biayatina kepada ayat-ayat kami. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, fakul salamun alaikum. Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Ini petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah. Salamun, keselamatan, alaikum, atasmu. Artinya ucapkan salam kepada mereka. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba, telah menetapkan. Rabbukum, Tuhanmu. Kataba rabbukum, Tuhanmu telah menetapkan. Ala nafsihi rahmah. Ala, atas, nafsihi, dirinya, ar-rahmah, rahmah. Tuhanmu telah menetapkan rahmat ke atas dirinya. Maknanya Allah telah menetapkan sebagai suatu ketetapan ke atas dirinya bahwasanya siapa di antara hamba-hambanya yang telah beriman, maka Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Apa di antara rahmat tersebut? Diterangkan lanjutan ayat, annahu, bahwasanya man amila minkum su'am bijahalah. Man,
barang siapa yang amila melakukan minkum darimu su'an keburukan atau kejahatan bijahala dengan kebodohan, atau boleh juga karena kebodohan, atau kata jahil boleh juga dipakai karena kejahilan atau dengan sebab kejahilan. Nanti kita akan terangkan ba ini ba apa di sini ini. Ada bi. Ba ini bisa jadi ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab, atau boleh juga ba'ul mulabasah. Mulabasah maknanya yang menerangkan tentang keikutsertaan. Nanti kita akan terangkan. Summa taba min ba'dihi, summa kemudian taba bertaubat min ba'dihi setelahnya, yaitu setelah melakukan kejahatan, wa aslaha dan memperbaiki, maknanya memperbaiki diri yang telah melakukan kejahatan itu dengan berbuat baik. Fa annahu maka sesungguhnya ghafurun, maka sesungguhnya dia Allah ghafurun maha pengampun, rahim maha penyayang. Kita baca dari awal. Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka katakanlah keselamatan atasmu. Tuhanmu telah menetapkan ke atas dirinya rahmat. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kejahatan dari kalanganmu dikarenakan kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kelompok pertama, yaitu kelompok orang-orang beriman. Allah memerintahkan Rasul supaya menghormati kelompok orang-orang beriman ini. Allah menjelaskan ini dia kelompok orang-orang beriman, ini jalan yang mereka tempuh. Ini kelompok orang-orang kafir, ini jalan yang mereka tempuh. Allah memberitahukan dengan terperinci melalui ayat-ayatnya. Allah menerangkan selanjutnya, wa kadzalika nufassilul ayat. Wa dan kadzalika demikianlah nufassil kami memperinci atau kami menerangkan atau kami menjelaskan al-ayat, ayat-ayat. Diterangkan oleh ulama tafsir ayat di sini maknanya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Walitastabina sabilul mujrimin, wa dan li supaya tastabin jelas atau terang, sabil jalan al-mujrimin orang-orang yang berdosa. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat, yaitu ayat-ayat Al-Quran, supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa. Ini dia jalan orang-orang yang berdosa, maka jangan tempuh jalan tersebut. Ayat berikutnya, Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Ini kepada siapa ini? Ini kepada kelompok orang-orang yang kafir. Kalau tadi kepada kelompok orang-orang beriman, ini kepada kelompok orang-orang kafir. Katakan kepada mereka, inni sesungguhnya aku nuhitu, aku dilarang an a'buda untuk menyembah alladzina tad'una, yaitu yang engkau seru, yang kamu seru wahai orang-orang kafir, min dunillah, dari selain Allah. Aku dilarang untuk menyembah selain Allah wahai orang-orang kafir. Oh, jadi tegas. Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya tegas bersikap terhadap orang-orang kafir. Qul la attabi'u ahwa'akum. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Diulang sekali lagi perkataan qul. La, tidak
attabi'u, aku mengikuti, ahwa'akum, hawa nafsumu, wahai orang-orang kafir. Qad dalaltu idzan, qad sesungguhnya, dalaltu aku sesat, idzan dengan demikian. Maknanya kalau aku ikuti kehendak hawa nafsumu, wahai orang-orang kafir, maka berarti aku ini telah sesat. Dengan demikian aku sesat, maka aku tidak mau mengikuti kehendak hawa nafsumu, wahai orang-orang kafir. Wa ma ana minal muhtadin, wa dan ma tidak, ana saya atau aku, min dari kalangan al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau aku mengikuti hawa nafsumu, wahai orang-orang kafir, maka aku tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku tidak mau mengikuti kehendak hawa nafsu. Kita ulang dari awal ayat yang ke-56. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah yang kamu seru, wahai orang-orang kafir, yaitu yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada mereka, pada orang-orang kafir. Aku tidak mengikuti kehendak hawa nafsumu. Kalau aku mengikuti kehendak hawa nafsumu, maka dengan demikian aku telah tersesat, dan tidaklah aku dengan demikian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sekali lagi kita terangkan, 3 ayat ini adalah menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya mengatakan perkataan kepada orang-orang beriman, mengatakan perkataan yang memuliakan orang-orang beriman. Kemudian kepada orang-orang kafir menerangkan kepada mereka bahwasanya Rasulullah tidak termasuk ke dalam golongan mereka, yaitu golongan orang-orang yang sesat, golongan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Nah, inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yang intinya kalau kita mau jadikan sebagai petunjuk dan bimbingan, yaitu apabila kita sebagai penyampai kebenaran, maka beritahukan kita sebagai penyampai kebenaran dengan jelas, dengan terang. Posisi kita berdiri itu di mana, sampaikan dengan terang dan jelas. Jangan berbasa-basi, sampaikan apa adanya. Dan sikap kita pula terhadap orang yang mau mengikuti kebenaran, hormati mereka, muliakan mereka. Kemudian kepada orang yang belum lagi mau mengikuti kebenaran, nyatakan kepada mereka bahwasanya kita tidak termasuk ke dalam kelompok mereka. Oh, jelas. Ini mesti memiliki sikap yang terang seperti ini, karena kita tidak berkepentingan dengan kehidupan duniawi yang sementara ini. Karena semata-mata kita sebagai penyampai kebenaran adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Dunia bukan tujuan kita. Yang menjadi tujuan kita adalah akhirat, sebab akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu bagimu adalah lebih baik dari dunia ini. Maka kita tidak akan gadaikan akhirat yang berharga itu dengan dunia yang tidak seberapa nilainya. Kalau seperti inilah para pendakwah dan seperti inilah para ulama dalam menyampaikan kebenaran, maka lebih mudah bagi kita ini untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan umat ini. Tetapi ketika penyampai kebenaran dan yang mengaku para ulama itu tidak mau menjelaskan keberadaan mereka dengan terang, dengan tegas, disebabkan karena mengejar kepentingan dunia, maka
perubahan tidak berlaku. Jangankan kepada kebaikan, malah kepada keburukan. Hari ini, dalam minggu ini kita menyaksikan bagaimana sebuah partai Islam itu berpecah, berbelah bagi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kepentingan dunia, karena mau mengejar kuasa. Dan ini pelajaran yang sangat berharga yang ada di depan mata. Padahal mereka bukan dari kalangan biasa, mereka dari kalangan terpelajar, tamatan pondok pesantren, mengetahui ilmu agama, bahkan mengaku dari kalangan para ulama karena mereka memiliki pondok pesantren. Tapi mengapa perkara ini terjadi? Disebabkan karena idealisme, atau disebabkan karena niat, meskipun perkara itu tersembunyi di dalam hati dan hanya orang yang bersangkutan yang mengetahuinya dan merupakan rahasia orang yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dapat melihatnya dari sikap-sikap yang ditunjukkan. Sebab orang-orang yang sama-sama mencari keridhaan Allah tidak akan mungkin berpisah di perjuangan, di jalan perjuangan, tidak mungkin. Siapa mereka yang berpisah itu? Adalah orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu. Sebab orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu itu antara satu dengan yang lain, mereka itu saling berlomba untuk memenangkan kehendak hawa nafsu masing-masing. Maka akan ada yang disembunyikan, akan ada yang ditutupi, akan ada yang dibuat tanpa sepengetahuan yang lainnya. Akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Kembali kepada Al-Quran. Kita punya petunjuk, yaitu petunjuknya diantaranya adalah 3 ayat yang kita pelajari ini. Nah, yang ikut belajar hari ini beritahukan kepada mereka supaya selesai masalah mereka itu. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum." Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, maka katakanlah keselamatan atasmu. Siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah karena ayat sebelum ini menerangkan tentang orang-orang beriman yang menyeru Allah pada waktu pagi dan petang, tapi mereka itu dari kalangan orang-orang miskin. Nah, meskipun mereka itu dari kalangan orang-orang miskin, ucapkan salam kepada mereka, wahai Muhammad. Dan jangan kamu ikuti kehendak pemimpin-pemimpin Quraisy yang menyuruhmu untuk mengusir mereka. Tidak, itu menghinakan mereka. Sementara sikapmu semestinya adalah memuliakan mereka. Bagaimana cara memuliakan mereka? Ucapkan salam kepada mereka. Salamun alaikum. Ucapkan salam kepada mereka. Di sini ada 2 bentuk memuliakan orang-orang beriman. Apabila kita lihat ayat ini, pertama adalah apabila kita lihat terjemahan ayat ini, dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Siapa yang datang kepada Rasulullah? Orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang datang kepada Rasulullah. Mereka yang datang kepada Rasulullah atau Rasulullah yang datang kepada mereka? Mereka yang datang kepada Rasulullah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya supaya mengucapkan salam kepada mereka. Sebenarnya siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Yang datang itu yang mengucapkan salam, atau yang didatangi yang mengucapkan salam? Yang datang yang mengucapkan salam, bukan yang didatangi. Yang pertama kali mengucapkan salam adalah yang datang. Kalau ada yang berdiri dengan yang duduk, siapa yang pertama mengucapkan salam? Yang berdiri. Itu tertibnya begitu.
Tapi dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya, meskipun Rasulnya itu adalah yang didatangi, mestinya yang datang yang mengucapkan salam, tapi Allah memerintahkan Rasulnya, meskipun kamu wahai Muhammad didatangi, kamu yang mengucapkan salam sebagai menghormati mereka. Ini penghormatan pertama. Akhirnya para sahabat yang meskipun mereka itu tidak berada, tidak punya kekayaan seperti kafir Quraisy, tetapi karena ucapan salam dari Rasulullah membuat mereka menjadi berbangga dengan keislaman mereka, keimanan mereka, sebab mereka dihormati dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mengucapkan salam adalah Rasulullah. Ucapan salam itu kandungannya adalah berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah supaya orang yang diucapkan salam kepadanya itu diberi keselamatan. Salamun alaikum, keselamatan atasmu. Nah, itu maknanya. Didoakan oleh Rasulullah. Siapa lagi yang paling baik berdoa di muka bumi ini kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dapat doa dari Rasulullah, maka membuat orang-orang beriman meskipun mereka dari kalangan orang-orang miskin menjadi bersukacita. Mereka dimuliakan oleh Rasulullah. Demikianlah Allah membimbing Rasulnya bagaimana menjalin hubungan sesama orang-orang beriman, yaitu dengan tidak melihat kekayaan yang dimiliki. Kaya, miskin di dalam Islam sama. Keturunan bangsawan atau dahulunya hamba sahaya sama. Tidak ada beda. Pintar, berpendidikan tinggi, tidak bersekolah, buta huruf, sama. Apabila memang sama-sama beriman kepada Allah. Bahkan boleh jadi orang yang miskin itu lebih mulia dari orang yang kaya. Orang yang buta huruf itu lebih mulia dari orang yang berpendidikan. Orang berpendidikan banyak bohong umpamanya. Orang yang buta huruf ini jujur, mana yang lebih baik? Orang yang berpendidikan ini banyak mengambil harta orang lain. Orang yang buta huruf ini tak mau ngambil harta orang lain, hartanya saja yang dia jaga umpamanya, yang dia usahakan, yang dia kelola. Maka jelas, karena Allah telah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling tinggi pendidikannya, yang paling banyak hartanya. Tidak, yang paling bertakwa di antara kamu. Bermakna tegaklah masyarakat ini di atas nilai yang sejati, yaitu nilai kemanusiaan yang betul-betul sejati, yang bersifat universal. Universal ini di mana-mana memang diperakui demikian. Di Asia seperti itu, di Amerika seperti itu, di Eropa seperti itu. Sifatnya, sifat nilai-nilai yang ada dalam agama Islam ini adalah sifat-sifat yang universal, sehingga nilai kemanusiaan itu betul-betul terwujud dalam setiap pribadi. Demikianlah agung dan tingginya nilai yang ada di dalam agama Islam. Nah, ini dapat kita lihat dari ayat ini. Kemudian berikutnya lagi, Allah menerangkan bahwasanya Allah memberitahukan ini untuk orang-orang beriman. Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kepada orang-orang beriman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah, Tuhanmu, telah menetapkan atas dirinya rahmat. Ini diantara yang diberitahukan pada orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, Allah telah menetapkan ke atas dirinya rahmat. Maknanya Allah telah menciptakan rahmat, kemudian telah menetapkan sebagai janji
bahwasanya apabila kamu wahai orang-orang beriman tetap menjaga keimananmu dan membuktikan keimananmu dengan melakukan ketaatan, maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Dan andaikan kamu melakukan kesalahan, melakukan kesilapan, disebabkan karena tertipu dan terpedaya oleh hawa nafsu, bisikan hawa nafsu dari dalam, atau oleh godaan syaitan dari luar, kemudian kamu melakukan kejahatan dikarenakan kebodohan, maka Allah pun juga memberikan rahmat untukmu, yaitu apabila kamu bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri setelah itu, Allah akan terima taubatmu dan Allah akan hapus dosamu. Itu adalah rahmat untukmu wahai orang-orang beriman. Ini juga yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikannya kepada orang-orang beriman. Jadi andaikan melakukan kesalahan pun, tetapi disebabkan karena kelalaian, disebabkan karena kesilapan, tidak bersengaja, karena seperti yang kita sebutkan tadi, karena bisikan hawa nafsu atau godaan syaitan, kemudian bertaubat, memperbaiki diri, Allah terima taubat, Allah hapuskan dosa. Dan ini disampaikan kepada orang beriman, maka orang beriman pun menjadi senang hati pula, yaitu tidak akan terbeban dengan dosa. Karena siapa di antara manusia yang tidak berdosa? Pasti manusia biasa akan melakukan kesalahan. Yang dipelihara dari dosa hanyalah para nabi dan rasul. Tapi selain dari para nabi dan rasul, kalau kita ke kalangan orang-orang beriman yang bukan dari kalangan nabi dan rasul, maka pasti kita melakukan kesalahan, maka pasti kita berdosa, maka kita akan terbeban apabila kita memiliki dosa. Rahmat Allah pula, yaitu apabila kita berdosa karena kita melakukan kejahatan, namun kita bertaubat, Allah akan menerima taubat dan akan menghapuskan dosa. Nah, pemberitahuan dari Rasulullah membuat orang-orang beriman menjadi senang, suka, menjadi gembira. Ini yang dikatakan kepada orang-orang beriman. Wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikianlah kami menjelaskan dengan terperinci ayat-ayat, yaitu Al-Qur'an kepada manusia, khususnya kepada orang-orang beriman, supaya orang-orang beriman walitastabin sabilul mujrimin, supaya jelas jalan orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini dia dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Umpamanya mereka membunuh, umpamanya mereka berzina, mencuri, memakan riba, dan lain sebagainya. Diterangkan dalam Al-Quran melalui ayat-ayat dengan terperinci. Nah, dengan demikian nampaklah itu dia jalan orang-orang yang berdosa. Itu jalan orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, dengan memberitahukan jalan orang-orang yang berdosa itu, nampaklah jelas bagi orang-orang beriman bahwasanya jalan itu adalah jalan yang tidak boleh ditempuh. Jadi apa tujuannya Allah menerangkan tentang jalan orang-orang yang berdosa itu? Supaya tidak menempuhnya. Dengan demikian menjadi mudahlah bagi orang-orang beriman untuk menjalani hidup ini, sebab sudah diberitahukan mana jalan yang akan ditempuh dan mana jalan yang tidak boleh ditempuh. Karena kalau diberitahukan jalan orang-orang yang berdosa, bermakna yang satu lagi adalah jalan orang-orang yang melakukan ketaatan dan mendapat pahala. Kalau ini tidak boleh dibuat, bermakna yang boleh dibuat adalah ini. Kalau ini adalah yang boleh dibuat, bermakna yang ini tidak boleh dibuat. Itu diterangkan dengan jelas. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini jalan ke surga,
ini jalan ke neraka, diterangkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang tidak mempelajari Al-Quran tak akan mungkin tahu, tidak akan mungkin tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan pada hari ini nampaknya sudah banyak yang melihat yang baik itu buruk dan yang buruk itu baik. Sudah banyak yang telah salah memandang yang bermanfaat itu dianggap mendatangkan mudarat, yang mendatangkan mudarat itu pula dianggap mendatangkan manfaat. Sudah. Istilahnya dalam bahasa Arab, inqalabat al-ma'ayir, neraca timbangan itu sudah terbalik. Nah, di akhir-akhir zaman ini yang pandai membalikkan timbangan itu adalah Dajjal. Dajjal ini pandai sekali membalikkan timbangan, sehingga ramai yang terkecoh, yang tertipu, yang terpedaya. Dan malangnya lagi, ramai pula dari kalangan kita umat Islam menganggap lawan itu sebagai kawan dan menganggap kawan pula sebagai lawan. Bahkan sekarang ini menetapkan teroris kepada saudara kita sendiri, kemudian menyatakan kawan kepada musuh yang telah nyata, berlaku pada hari ini. Dan kita mengangguk saja apa yang ditetapkan itu, karena yang menetapkannya adalah Dajjal, tapi tidak punya ilmu yang cukup tentang Dajjal. Akhirnya mengikuti Dajjal tanpa menyadarinya. Jadi Dajjal ini dah keluar atau belum nih? Sebahagian ulama mengatakan Dajjal ini dah keluar sekarang ini. Mereka inilah yang menguasai bumi pada hari ini dengan melakukan kerusakan-kerusakan. Dan memang bumi ini sudah rusak oleh tangan-tangan mereka. Maka doa kita seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum kita mengucapkan salam ketika di dalam salat, sebelum mengakhiri salat, yaitu kita minta kepada Allah supaya kita dilindungi dari fitnah Dajjal. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan fitnah Dajjal ini. Dan kita ini sudah berada di penghujung usia dunia pada hari ini. Karena semua tanda-tanda kiamat yang kecil sudah berlaku, bahkan yang besar pun sebahagian besar sudah berlaku. Berarti siap sedia saja. Sudah siap? Belum siap lagi. Rumah baru dibangun. Allahu Akbar. Baru bangun rumah. Kebun sawit baru buah pasir. Boleh jadi disebabkan karena dunia ini kita tidak siap untuk menjalani hidup setelah kematian. Maka mesti dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, hendaklah kita bersikap bijaksana, yaitu tetap berbekal untuk kehidupan selepas kematian atau kehidupan setelah kebangkitan nanti. Dan dunia ini akan berakhir dengan kiamat. Cepat atau lambat kita serahkan saja kepada Allah. Apa yang perlu kita buat adalah mempersiapkan diri sebelum kiamat itu tiba. Dan kiamat itu kita tak tahu kapan datangnya. Tapi yang jelas mesti siap sedia. Kalau besok kiamat terjadi macam mana? Sudah siap? Belum nikah lah. Maka jangan pertimbangan hawa nafsu yang dijadikan sebagai memahami perkara-perkara yang pokok, yang penting di dalam agama yang berkaitan dengan hidup kita. Tapi jadikanlah iman kita kepada Allah itu sebagai penentu dari sikap-sikap yang kita ambil, supaya kita menjadi bijaksana. Ayat berikutnya,
Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul, katakanlah. Kalau disebut katakanlah bermakna perintah dari Allah kepada Rasulullah. Kata qul ini untuk kali yang keberapa? Sebelumnya sudah ada qul sebelum ini. Qul salamun alaikum. Faqul salamun alaikum. Sekarang qul, katakanlah. Diulang sekali lagi. Pengulangan ini adalah kalau tadi katakanlah kepada orang-orang beriman, sekarang pula katakanlah kepada orang-orang kafir. Maka diulang sekali lagi supaya terpisahkan mana yang dikatakan kepada orang-orang beriman dan mana yang dikatakan kepada orang-orang kafir. Nah, yang sekarang ini yang dikatakan kepada orang-orang kafir. Qul, katakanlah perkataan ini wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, yaitu inni, sesungguhnya aku, nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Aku ini dilarang untuk menyembah selain Allah yang kamu seru itu. Apa selain Allah yang diseru oleh orang-orang kafir? Kalau di kota Mekah dahulu, yang diseru oleh orang-orang kafir selain dari Allah adalah berhala-berhala. Dan mereka punya banyak berhala dan mereka beri namanya. Ada namanya Lata, ada namanya Uzza, ada namanya Manata, ada namanya Isafa, ada namanya Naila, banyak sekali. Setiap berhala itu diberi nama. Ada yang diletakkan di sekeliling Ka'bah, ada yang diletakkan di atas bukit Safa, ada yang diletakkan di bukit Marwah. Banyak tempat. Kemudian mereka menyembahnya dengan menyeru nama-nama berhala tersebut. Jadi cara mereka menyembah itu adalah dengan menyeru nama-nama berhala. Ya Lata, 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 Lata. Ya Uzza, 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 Uzza. Nah, menyeru ini disebut dalam ayat ini. Tad'una. Kata tad'una ini menyeru sebenarnya. Tetapi dalam terjemahan ada yang menerjemahkan menyembah. Karena bentuk penyembahan mereka itu adalah dengan menyeru nama-nama berhala mereka itu. Kemudian ada lagi tafsiran berikutnya. Mengapa mereka menyeru berhala mereka? Untuk apa mereka menyeru berhala mereka dengan menyebut nama-nama berhala mereka? Sebab mereka meminta kepada berhala mereka. Wahai Latta, kami ini miskin, kayakanlah kami. Wahai Latta, kami ini sakit, maka sembuhkanlah kami. Jadi mereka menyeru berhala mereka di dalam permohonan-permohonan mereka, permintaan-permintaan mereka. Nah, Rasul dilarang untuk menyembah apa-apa yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan nuhi itu, sesungguhnya aku, nuhi itu dilarang. Tak disebutkan di sini siapa yang melarang. Tidak disebutkan sesungguhnya Allah melarangku. Bukan begitu bentuk ayat ini. Bentuk penyampaiannya adalah sesungguhnya aku dilarang untuk menyembah apa yang kamu seru selain Allah. Mengapa dibuat dalam bentuk pasif seperti ini? Sesungguhnya aku dilarang dan tidak diberitahu siapa yang melarang. Karena yang melarang itu telah dimaklumi. Siapa yang melarang? Tak ada yang lain kecuali Allah. Maka karena Allah itu telah dimaklumi sebagai yang melarang, tak perlu disebut lagi. Kalau disebut juga, maka jatuh nilai bahasa. Jadi dalam bahasa Arab, mengapa dibuat kata kerja itu dalam bentuk pasif? Sebab pelaku perbuatannya itu sudah diketahui, telah dimaklumi. Umpamanya dalam Al-Quran lagi yang biasa kita dengar, yaitu ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada disebutkan siapa yang mewajibkan? Tak ada disebutkan.
Sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa yang mewajibkan? Allah. Tapi Allah tak disebut. Mengapa tak disebut? Sebab telah dimaklumi. Sebab yang menetapkan ibadah itu adalah Allah. Mengapa di sini sebut aku dilarang? Sebab dimaklumi yang berhak untuk melarang Rasul hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga demikian. Kita sebagai hamba yang berhak memerintah kita hanyalah Allah, karena kita hamba Allah. Yang berhak melarang kita hanyalah Allah. Manusia tak berhak untuk memerintah kita dan tidak berhak untuk melarang kita. Andaikan manusia memerintah kita juga, silahkan, asalkan perintahnya itu sesuai dengan perintah Allah, kita ikuti. Tapi kalau perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah, kita tak akan ikuti. Karena pada hakikatnya kita sebagai hamba Allah hanyalah sebagai yang menjalankan perintah Allah. Jadi kalaupun seorang anak itu mengikuti perintah ayah ibunya, sebenarnya ia bukan mengikuti perintah ayah ibunya, sebab perintah ayahnya ibunya itu adalah seperti yang diperintahkan oleh Allah juga. Maka sebenarnya si anak itu mengikuti perintah Allah melalui perintah ayah dan ibunya. Kalau ayah ibunya memerintahkan perintah yang bertentangan dengan perintah Allah, wajibkah bagi anak untuk mengikuti perintah ayah ibunya? Tidak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebut kata nuhi itu, aku ini dilarang, bermakna dimaklumi siapa yang melarang. Yang melarang adalah Allah, karena yang berhak untuk melarang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitulah sikap kita, kita jadi gagah perkasa. Kita tak akan tunduk pada siapa-siapa. Kalau adalah orang yang punya jabatan, pamannya dia berkuasa, dia memerintahkan kita atau melarang kita, padahal bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, kita tidak akan perhatikan, tidak akan pedulikan. Kamu tahu siapa aku? Ya, saya tahu siapa kamu, tapi saya lebih tahu kepada Allah Ta'ala. Mungkin tambah marah dia agaknya kan? Tambah marah. Marahlah. Tetapi kita tidak mau disebabkan karena ingin manusia tidak marah, kemudian kita mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kita takuti adalah kemurkaan Allah. Dan kita tidak ingin mendapatkan kesenangan dari manusia, tetapi mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau mengorbankan keimanan kita kepada Allah disebabkan karena manusia. Maka jadi gagah perkasa kita. Kalau seperti inilah, maka para pemimpin-pemimpin itu pasti dia akan memastikan setiap perintah itu perintah Allah. Kalau tidak, dia tidak akan diikuti oleh bawahannya. Maka dia akan ditinggalkan. Maka hilanglah keagungan dan kemuliaannya. Tapi malangnya pada hari ini adalah karena keimanan orang-orang yang mengikuti ini, maka salah benar pun atasan itu dia mengikutinya. Bahkan lebih parah lagi, ABS. Apa ABS ini? Asal bapak senang, apapun yang bapak perintahkan, sami'na wa ata'na. Siap Pak. Padahal yang diperintahkan oleh atasannya itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegas, nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Aku dilarang untuk menyembah apa yang kamu seru selain Allah itu. Orang yang seperti ini yang kita nanti sekarang ini, orang yang tegas. Tapi tegas seperti ini ada resikonya juga. Resikonya dimutasi.
Bersedia dimutasi? Bersedia dipecat? Orang yang memiliki keimanan kepada Allah tidak akan peduli dengan risiko yang menanti. Apa sebab? Sebab keredaan Allah adalah yang lebih diutamakan dari apa yang dikehendaki oleh manusia. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Katakanlah, diulang sekali lagi, katakanlah. Padahal ini masih lagi perkataan yang dikatakan kepada orang-orang kafir itu. Semestinya tak perlu perkataan qul ini, cukup dipangkal tadi saja, karena ini masih lagi dalam satu perintah, yaitu yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Tapi diulang sekali lagi. Pengulangan kata at-tikrar di dalam bahasa Arab tujuannya adalah sebagai penekanan. Jadi di sini diberikan penekanan, yaitu wahai Muhammad, ini adalah suatu perkara yang penting, sampaikan kepada mereka untuk menerangkan bahwasanya kamu adalah seorang yang memiliki ketetapan hati, yaitu tidak akan la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan mengikuti kehendak hawa nafsumu. Mengapa di sini digunakan kata hawa nafsumu? Mengapa tidak aku tidak mengikuti kepercayaanmu? Nah, tak digunakan kata kepercayaan, tapi digunakan kata hawa nafsu. Aku tidak mengikuti hawa nafsumu, untuk menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu apabila mereka memiliki kepercayaan yang sesat, maka kepercayaan yang sesat itu adalah disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sementara orang-orang beriman, apabila mereka beriman mengikuti kebenaran, mereka mengikuti kebenaran adalah disebabkan karena keimanan mereka yang berdasarkan pengetahuan. Jadi beda orang-orang beriman di dalam kepercayaan karena pengetahuan, karena kebenaran. Orang-orang kafir itu di dalam kepercayaan adalah disebabkan karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Kehendak hawa nafsu itu umpamanya seperti karena sombong umpamanya, maka mereka tetap di dalam kepercayaan sesat itu, dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Apalagi yang berkaitan dengan hawa nafsu, karena dengki kepada kebenaran, tak mau mengikuti kebenaran, itu namanya juga mengikuti hawa nafsu. Yang seperti ini adalah menjadi penyebab mengapa seseorang itu masih lagi tetap di dalam kesesatan. Aku tidak mau mengikuti kehendak hawa nafsumu. Yang mana kehendak hawa nafsu itu yang membuatmu tetap dalam kesesatan, dalam kemusyrikan. Aku tak mau. Kalau aku ikuti juga hawa nafsumu, kalau aku ikuti juga kehendak hawa nafsumu, qad dalaltu idzan, sungguh aku ini telah tersesat dengan demikian. Aku tidak mau menjadi orang yang tersesat, karena merugi di dunia dan rugi di akhirat. Ini disampaikan kepada mereka, dan ini sebagai pengajaran pula bagi kita, yaitu jangan sekali-kali mengikuti kehendak hawa nafsu orang-orang yang sesat itu. Kalau mengikuti juga, maka termasuk sesat pula. Qad dalaltu idzan, dengan demikian aku telah tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau aku tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat petunjuk, maka tak sampai aku ke tujuan. Tujuan hidupku adalah untuk mendapatkan redha Allah, untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kalau aku mengikuti kehendak hawa nafsumu, aku tersesat, aku tidak termasuk ke dalam golongan orang mendapat petunjuk, maka aku tidak akan mendapatkan redha Allah, malah aku akan mendapatkan murka Allah. Aku tidak akan dimasukkan ke dalam surga, malah aku akan dimasukkan ke dalam neraka. Aku tak mau. Aku tak mau ni yang penting sebenarnya. Tegas.
Dan orang yang seperti ini yang sedang dinanti untuk merubah. Karena orang yang seperti ini yang susah sekarang ini untuk mendapatkannya. Apa kata yang di atas, seperti itu pula dia lakukan. Menyembah-nyembah macam menyembah Allah Ta'ala. Dan hilanglah sifat kemanusiaan manusia sebagai manusia, sebab manusia tidak diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada manusia yang lainnya. Manusia yang mulia adalah manusia yang diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptakan mereka. Inilah dia 3 ayat yang menjadi bimbingan bagi kita, sebab ia adalah juga bimbingan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika menghadapi 2 kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang beriman dan kelompok orang-orang kafir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.